Shalom sahabat BSCD yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Saya Pikaris Lisani STH yang melayani di Resort GKI Pontianak. Senang bisa menyapa Bapak Ibu Saudara dalam perenungan firman Tuhan kita pada hari ini. Firman Tuhan bagi kita bersama yaitu terdapat dalam Injil Markus pasal yang kedua ayat yang ke-17. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Engkau bersabda bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, karena kami siap mendengarkan sabda-Mu. Amin. Injil Markus pasal yang kedua ayat yang ke-17 yang akan saya bacakan bagi kita bersama di bawah judul atau perikop Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Ayat yang ke-17. Yesus mendengarkannya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, untuk masuk dalam perenungan firman Tuhan kita pada saat ini, saya akan membawa kita dalam sebuah cerita tentang seorang pasien dan juga dokter. Suatu hari ada seorang pasien yang bernama Inem pergi ke dokter. Ketika berada di ruang dokter, dokternya bertanya, "Penyakit apa yang saat ini ibu rasakan?" Lalu Inem menceritakan keluhannya. "Begini dok, sudah sebulan ini saya sering buang angin. Dalam 1 jam saja saya bisa buang angin sampai lebih dari 10 kali. Tapi untungnya buang angin saya ini tidak berbau sama sekali dan tidak bersuara. Jadi selama ini tidak ada yang tahu dan terganggu dengan penyakit saya. Sejak duduk di depan dokter saya sudah 3 kali buang angin. Tetapi dokter tidak tahu kan? Karena buang angin saya ini tidak berbau dan tidak bersuara. Maaf ya dok, saya jadi tidak enak. Masa perempuan kentutan? Karena itulah saya datang berobat kemari." Kemudian kata dokter, "Oh begitu ya. Kalau begitu tebus saja resep ini. Seminggu lagi kembali lagi ke sini ya," kata dokter. Seminggu kemudian Inem pergi kembali ke tempat praktik dokter. Dan dokter bertanya, "Bagaimana Bu? Apakah sudah merasa baik?" Inem menjawab, "Saya tidak tahu obat yang dokter berikan minggu lalu. Penyakit buang angin saya kok tidak kunjung sembuh dan tidak kunjung berhenti. Malah sekarang ini sangat bau, sampai saya mau pingsan. Tapi untungnya buang angin saya ini tetap tidak berbunyi. Jadi saya tidak sampai dipermalukan." Lalu dokter berkata, "Baik Bu, berarti hidung ibu sekarang sudah tidak mampet lagi. Sekarang tebus resep ini dan minggu depan datang lagi kembali." Kemudian Inem bertanya, "Obat apa lagi ini dok?" Dokter menjawab, "Ini obat tuli." Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Melewati cerita Inem dan juga Pak Dokter ini, kita belajar bersama-sama bahwa ada kalanya kita tidak sadar bahwa kita sedang dalam keadaan sakit dan membutuhkan dokter. Bagian di sini yang dimaksud bukan bagian sakit fisik, karena sakit fisik sangat mudah kita kenali gejalanya. Misalnya sakit kepala, sakit gigi, nyeri, mual, diare. Dengan gejala tersebut kita lebih mudah sadar bahwa kita memerlukan obat. Akan tetapi,
ketika terserang penyakit kesombongan, keangkuhan, kita sering tidak menyadarinya. Begitu juga ketika kita mengidap gejala penyakit iri hati, kebencian, dan kepahitan hati. Yesus adalah dokter ajaib. Kenalilah gejala penyakit kita, dan jangan sungkan datang kepada Yesus. Dia akan menyembuhkan dan melepaskan kita dari penyakit kita. Tidak hanya penyakit fisik, tetapi juga penyakit jiwa. Dialah ahlinya. Dia adalah dokter, pembuat keajaiban. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman yang sudah diperdengarkan bagi kami semua. Biarlah firman itu boleh termeterai dalam hati dan pikiran kami dan berbuah melewati setiap perbuatan kami. Kuatkan dan mampukan kami selalu untuk boleh hidup dalam ketaatan dan kebenaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.